Oh alah pak, pakai kaos sama sarung itu lagi. Ya habis bapak suka. Sudah, kamu diam saja. Bapak mau mendengarkan radio. Bu, mana kopi bapak, Bu? Itu loh pak, di meja. Makanya toh dilihat dulu. Tuh di meja itu loh. Oh, ya. Maaf. Bu, Iya pak. baca buku apa sih? Oh alah, ini loh pak, buku baru. Cara melawan teror. Apa katanya, Bu? Apa ya pak? Sebentar, tak baca dulu di sampulnya ya pak. Buku ini perlu dibaca penduduk negara-negara yang akan hancur karena dalam masyarakat seperti itu kendali hukum sangat mengendor, tatanan nilai kabur sehingga melahirkan anarki. Setiap orang berbuat seenak perutnya sendiri dan memaksakan kehendaknya dengan teror. Itulah gunanya buku ini. Cara melawan teror. Perlu dibaca oleh mahasiswa, aktivis, wartawan, penasehat hukum, dan berbagai profesi yang rawan teror. Buku ini juga berguna bagi siapa saja yang merasa perlu lebih siap melawan teror. Begitu Pak katanya, Pak. Untuk apa kamu baca buku itu? Loh, Bapak ini bagaimana toh? Bagaimana apa? Keterlaluan. Baru juga setahun, Pak. Kok sudah berusaha lupa? Ada hubungannya dengan buku itu, Bu? Ya iya toh, Pak. Semuanya ada hubungannya dengan teror. Teror. Aku belum ingat apa yang ada hubungannya dengan kita, Bu. Tapi kalau mendengar kata itu, aku jadi ingat apa yang terjadi pada zaman geger-gegeran dulu itu. Itu juga belum lama loh, Pak. Tapi semua orang itu sudah lupa, Bu. Pura-pura lupa. Buku sejarah saja tidak mencatatnya. Nah, itu dia, Pak. Dosa orang lain dicatat besar-besaran. Dosanya sendiri menguap entah kemana, Pak. Walah, rumit ya, Bu. Ya, sebetulnya enggak, Pak. Siapa sih, Pak, yang bisa melupakannya? Aku masih kecil, Pak, waktu itu. Malam-malam, semua orang berkumpul. Mereka ada yang membawa golok, celurit, pendungan, dan entah apa lagi.
Mereka mengepung rumah itu selepas tengah malam. Mereka berteriak-teriak karena yang dicarinya naik ke atas genteng. Orang itu, Pak, lari dari atap satu ke atap lainnya seperti seekor musang. Kadang-kadang dia juga jatuh merosot. Orang-orang mengejarnya juga, Pak, seperti mengejar seekor musang. Sudahlah, Bu. Pak, Sudah lebih dari 30 tahun. Pak, aku tidak bisa lupa. Bukan hanya karena kejadian yang dialami orang itu, tapi apa yang dialami keluarganya, Pak. Dia punya anak, punya istri, punya ibu. Semua melihat dia dikejar seperti seekor musang. Melihat dengan mata kepala sendiri, orang itu merosot dari atas genteng ketika terpeleset. Dan tidak ada lagi yang bisa dipegang, Pak. Sedangkan orang-orang di bawah, Bapak tahu, mereka menunggunya dengan parang. Bu, Pak, orang-orang itu menghabisinya seperti menghabisi seekor musang, Pak. Orang itu digorok seperti binatang. Ibu mencoba menutupi mataku, tapi aku tidak pernah bisa. Aku tidak pernah bisa melupakan sorot matanya yang ketakutan. Dan aku, Pak, aku masih ingat jelas sinar mata orang-orang yang mengayunkan linggisnya dengan hati riang. Kok bisa? Hah? Kok bisa semua itu terjadi? Apa mereka tidak mikir bagaimana perasaan seorang anak mendengar jeritan bapaknya? Bagaimana seorang istri, Pak, mendengar jeritan suaminya? Dan bagaimana perasaan seorang ibu mendengar jeritan anaknya? Apa Bapak yakin setelah 30 tahun lebih mereka bisa melupakannya? Mereka mungkin ingin lupa, Pak. Tapi apa bisa? Hah? Apa bisa? Politik itu apa toh, Pak? Kok pakai menyembelih orang segala itu loh? untuk apa kamu mengingat-ingat ini semua? Itulah sejarah, Pak. Sejarah itu ada, hidup terus sampai hari ini. Waktu itu aku ndak tahu kalau sekolah libur. Aku berangkat ke sekolah, dan ketika sampai di kelas, aku hanya mencium bau amis darah. Darah orang-orang yang disiksa menyiprat di tembok, papan tulis, dan bangku-bangku. Di mana-mana orang bergerombol, berteriak-teriak, mencari orang-orang yang dicari. Kenangan buruk. Begitu buruk, Pak. Begitu mengerikan. Tapi mengapa kita sekarang mengulanginya? Satria. Itulah, Pak. Itulah. Bapak ini ya belum begitu tua. Kok sudah berusaha pikun? Tidak baik kayak gitu, Pak. Kalau kita melupakan kekejaman, kita akan mengulanginya. Bapak cuma ingat bagaimana orang-orang itu menjauhi ketika semua itu menimpa kita. Orang yang malang kok malah dijauhi. Ada yang bilang, Bu, maaf ya, aku baru menelpon sekarang. Ini pun dari telepon umum. Karena aku takut teleponku disadap. Aku harap di sana semuanya baik-baik saja ya. Sorry, aku takut. Aku punya anak kecil soalnya. Semualah. Saudara-saudara menjauhi semuanya. Takut. Seperti kita ini punya penyakit sampar, Bu. Habis. Memang begitu, Pak, caranya menilai. Pikiran kok dianggap menyatu dengan darah. Cara berpikir apa itu ya, Bu? Ya jelas toh, Pak. Cara berpikirnya orang bego. Bego tapi kok berkuasa, Bu? Lah ya iya, begitu berkuasanya sehingga merasa berhak menguasai pikiran. Dan sangat tersinggung kalau orang lain berpikiran lain. Sangat tersinggung. Iya, Pak. Sangat tersinggung. Maka mengamuklah dengan pentungan, penangkapan, penculikan, dan juga penganiayaan. Kekuasaan yang kerdil.
Halo? Iya. Oh, salah Pak, salah sambung. Ini Cikini, bukan Jurangmangu. Iya, iya, enggak apa-apa. Selamat malam. Siapa, Pak? Teror lagi? Bukan, memang salah sambung, Bu. Walah. Pak. Dulu Satria juga sering ditelepon. Diteror kayak gitu, Pak. Iya, iya, aku tahu. Aku juga sering diteror. Dikira Satria saja. Satria. Mbok, Dulu itu namanya pencidukan. Mbok. Rumah-rumah di Satroni, penghuninya diambil, lantas dibawa entah kemana. Biasanya sih mereka tidak pernah kembali. Diciduk, itu istilahnya. Diciduk. Mbok. Nah, sekarang Bapak sudah ingat. Tapi rupanya kamu yang jadi pelupa, Bu. Memanggil Simbok dari tadi. Simbok itu kan tiap malam Jumat Kliwon pergi ke kali membakar kemenyan. Di kali itulah yang suatu ketika bisa betul-betul merah karena darah. Mayat-mayat mengalir seperti sampah. Di kali itulah mayat teman-temannya pemain ludruk mengapung. Iya ya. Waduh, kok Bapak bisa ingat dan aku ndak ya? Penduduk pinggir kali, kere-kere itu menunggu mayat-mayat yang lewat. Mereka menggait mayat-mayat dengan bambu yang diberi pengait di ujungnya. Mereka geret mayat-mayat itu ke tepian. Lantas mereka jarah. Bapak ingat semuanya loh. Padahal kan itu cerita aku toh, Pak. Penduduk mengambil arloji, ikat pinggang, cincin, dan akhirnya menjebol gigi emas dari mayat-mayat itu. Kenapa aku bisa lupa ya, Pak? Ya, barangkali kamu yang ingin melupakannya. Pak, aku ndak pernah ingin melupakannya loh. Ya, barangkali. Tapi bawah sadarmu ingin melupakannya. Mestinya kamu kan paling tidak bisa lupa soal kliwon-kliwonannya Simbok itu. Cuma kalau dulu ia pergi ke Kali Madiun, sekarang ke Kali Ciliwung. Lupa ingat. Kenangan siapa yang paling soheh jadi sejarah kita? Dering telepon di malam hari bisa punya makna yang mengerikan. Ide, gagasan. Coba Bu,
Dari mana datangnya gagasan itu? Gagasan yang jahat. Aku mencoba membayangkannya, Bu. Sejumlah orang berkumpul di sekeliling meja di sebuah ruangan ber-AC. Mereka mempunyai daftar nama. Mereka membicarakan... Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Apa cuma segitu bayangan Bapak? Cuma segitu. Iya. Bapak kan sudah membayangkan sejumlah orang berkumpul di ruangan ber-AC. Apa cuma itu? Maksudnya? Ya, bagaimana kayak tampang mereka, kondisi ruangannya, terdengar apa saja, minuman mereka apa, terus pakai seragam atau enggak. Ya wes lah Pak, pokoknya yang rinci. Rinci ya? Rinci. Ya iya toh Pak, namanya juga mengingat-ingat. Yang pasti tubuh mereka itu kekar-kekar, Bu. Ruangannya putih bersih. Ada gambar nggak di situ Pak? Kalau gambar sih tidak ada. Selera mereka kan payah-payah, Bu. Tapi yang jelas ada gambar presiden dan wakil presiden. Bapak bilang ruangannya ber-AC. Berdengung atau enggak Pak AC-nya? AC-nya sih bagus. Tidak berdengung. Malah sesejuk hawa pegunungan, Bu. Oh, mereka berkumpul begitu apa karena mau rapat, Pak? Ya pasti mau membicarakan sesuatu. Memangnya mau arisan. Bapak ini kok darah tinggi, sih? Maksudku, Pak, mereka minum apa? Teh atau kopi? Orang-orang begitu ya biasanya kopi. Pakai gelas atau cangkir, Pak? Kok ada gelas atau cangkir? Memangnya tempat minum jenderal sama dengan tempat minum krocok-krocok? Aku tidak bisa membayangkan gelasnya, Bu. Ibu ini terlalu rinci. Loh, memang harus rinci toh, Pak? Bapak ini. Terus, di luar ruangan terdengar suara helikopter datang dan pergi atau enggak, Pak? Suara helikopter. Kalau ada masuk akal juga. Artinya mereka berseragam dong, Pak. Berseragam. Seragam robot. Nah, sekarang Bapak bisa mulai. Mereka mempunyai daftar nama tadi Bapak bilang. Mereka mempunyai daftar nama. Mm-mm. Mereka menganalisis nama itu satu persatu. Barangkali dari setiap nama mereka sudah mempunyai data yang lengkap. Nama, tanggal lahir, siapa orang tuanya, apa kegiatannya, sampai organisasi apa yang dipimpinnya, Bu. Walah, kerja intel itu, Pak. Tapi bukan sembarang intel. Kalau intel biasa kan cuma menyelidiki, mencatat, dan melaporkan. Lah kalau yang ini, Pak? Menculik. Loh, kok bisa? Itu dia yang kutanyakan tadi. Ide, gagasan. Dari mana datangnya gagasan untuk menculik itu? Mereka mempunyai daftar nama dan menganalisisnya tadi Bapak bilang. Gimana toh? Oh iya Pak, kira-kira Bapak bisa membayangkan analisisnya enggak? Ya kita lihat saja nanti. Mereka membicarakan nama-nama itu satu persatu. Dari setiap nama ditentukan apakah dia berbahaya atau tidak. Lah, atas dasar apa Pak? Berbahaya bagi negaranya atau tidaknya. Apa Pak yang dimaksud dengan berbahaya untuk negara? Kritis. Kritis itu berbahaya bagi negara. Duh, mati aku Pak. Mati. Ya mati. Di negeri ini ada orang-orang yang merasa berhak memutuskan mati hidupnya orang lain, Bu. Oh, maka mereka menculiknya. Hak culik. Itu namanya hak culik. Walah, alah. Jadi
Jadi, Pak, bagaimana mereka menganalisisnya tadi? Ini ada meja. Mm-mm. Dan yang di sini berkata, tidak usah diragukan lagi. Orang ini sangat berbahaya. Dia terlalu pintar bicara. Persis seperti tukang obat. Tapi dia tidak menjual obat. Dia itu menjual ideologi. Sangat berbahaya. Dia pandai menggalang massa. Dialah yang membagi-bagikan tugas. Siapa bikin demonstrasi, siapa bikin selebaran, semua orang percaya padanya. Termasuk para pemberi dana. Orang seperti ini yang harus diambil, bukan yang teriak-teriak pakai corong. Orang lain lagi berkata, Bu, kalau begitu kita ambil dia, bagaimana? Dan orang lain lagi berkata, Bu, ambil. Ambil. Begitu, Pak, kata mereka. Ya barangkali juga angkat. Halah, sok tahu mereka itu, Pak. Memang, Bu, mereka itu sok tahu. Dan yang lain lagi berkata, Bu, kalau tidak kita ambil sekarang, lama-lama dia bisa menjadi racun. Orang-orang melecehkan negara. Maksud dia penguasa, Pak. Penculik itu yang menyuruh ya penguasa. Loh, kok tahu? Yang di sini bilang, Bu, sebetulnya apa urusan kita dengan dia? Kita akan tahu apa yang dikatakannya semua benar. Memang ada korupsi, memang ada kecurangan dalam pemilu, memang ada teror dan intimidasi. Republik ini sudah hampir ambruk. Dan yang di sini menyaut, Bu, kamu membela mereka, apa kamu mau membangkang? Dia itu bukan mau membangkang terhadap tugas. Dia mengatakan apa yang dipikirkannya, Bos. Jangan berpikir di sini. Laksanakan saja tugas kita dengan baik. Tapi mereka kan cuma anak-anak. Ya, anak-anak yang berbahaya. Tapi apa hak kita untuk menculik, merampas kemerdekaan mereka? Pertama, mereka itu berbahaya untuk negara. Kedua, kalaupun kamu tidak setuju, ini adalah tugas. Dijawab lagi, Bu. Tugas pun boleh ditolak kalau keliru, Bos. Lantas ditantang, Bu, sama anunya, Bu. Tolak saja kalau berani. Dijawab lagi, aku menolak. Lantas, orang yang menolak tugas ini nantinya mati. tugas. Mereka memang kejam dan tidak punya perasaan. Apakah mereka tidak bisa membedakan, ya, Bu, bahwa tugas negara pun bisa ditolak kalau nggak bener? Dibuat dari apa hati nurani orang-orang ini? Hati nurani. Kemana kamu ini? Zaman sudah edan seperti ini. Hati nurani kamu tanyakan. Jadi, Pak, apa Bapak sudah ingat sekarang? Gila, mereka menculik anak kita. Bagaimana aku bisa lupa?
Bu, di mana Satria sekarang ya? Semua orang sudah kembali. Dan orang-orang yang kembali itu mendengar suara Satria juga. 14 orang, Pak, yang belum kembali. Mereka itu masih hidup atau sudah mati ya, Bu? Kalau masih hidup, kenapa tidak dikembalikan? Jangan-jangan dibunuh. Untuk apa Satria dibunuh, Pak? Untuk apa? Dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Dia tidak bisa memimpin pemberontakan. Lawang anak sekurus itu loh, Pak. Kurus dan sakit-sakitan. Tapi pikirannya tajam loh, Bu. Kenapa? Kenapa ada orang begitu takut pada pikiran, Pak? Sampai-sampai harus menculik dan membunuh pemilik pikiran itu. Pikiran yang bebas sejak dahulu selalu dianggap berbahaya oleh negara. Alah, memang negara goblok. Apa kamu masih mengharapkan Satria hidup, Bu? Kamu pikir bagaimana, Pak? Setiap kali aku memasuki kamar anak bungsu kita itu, aku selalu merasa dia masih akan pulang. Melihat tempat tidurnya, kaset dan CD-nya, gitar, tastel, celana dan kaos oblong bergelantungan. Kemudian juga foto pacarnya. Tabahlah, Bu. Tabah. Apa aku ini tidak seperti orang tabah, toh, Pak? Iya, kamu tabah. Kamu lebih tabah dari Bapak. Pak Satria. Tahun belakangan, Pak, ia sering tidak pulang. Tapi paling lama juga 2 sampai 3 hari. Itu pun selalu menelepon ke rumah. Sibuk rapat katanya, Pak. Atau demo ini itu. Aku selalu menyediakan vitamin karena tubuhnya kurus begitu. Tapi Bapak tahu toh, semangatnya itu kalau sudah ngomong, ya Allah, matanya berapi-api. Aku tahu dan aku yakin, Pak, dia pasti bisa bertahan dalam penderitaan ini. Iya, Bu. Dia akan tahan. Satria itu, Pak, kalau sakit sedikit saja, manjanya bukan main. Orang-orang yang sudah dilepas itu sudah bercerita, Bu. Satria pasti tahan. Mereka bertanya sambil ditempeleng. Bertanya sambil disetrum. Mereka menginginkan jawaban seperti yang mereka kehendaki. Interogasi kok seperti itu? Maksa. Dan Satria itu orang yang ngeyelan. Mana mau dia ngaku. Meski disakiti, Bu. Sebaiknya dia ngaku saja ya, Pak, supaya dilepas. Apa yang mau diakuinya? Dia tidak bisa mengakui hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kita kan tahu Satria itu ngeyelan. Jangan-jangan dia nantang minta disetrum lagi, Bu. Aku sampai sengaja loh, Pak, menyetrum diriku sendiri. Aku ingin ikut merasakan penderitaan Satria. Walah lele. Seperti apa ya dia sekarang? Kamu itu harus siap dengan penderitaan, Bu. Orang-orang yang dilepaskan itu bercerita. Bagaimana mereka bukan cuma ditanyai sambil ditempeleng.
Ditanyai sambil disetrum. Belum bener juga lantas kepalanya dimasukkan ke air. Sampai megap-megap. Rata-rata pengalamannya sih hampir sama, Bu. Disundut rokok juga katanya, Pak. Apa toh, Pak, itu maksudnya? Ya supaya tersiksa. Kan kalau sudah tersiksa diperhitungkan, Bu. Mereka akan mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Seperti apa sih, Bu? Satria itu kalau sudah besar. Oh alah, Pak. Ini nih. Ini bapak yang ndak kenal anaknya sendiri. Ya, dia kan lebih dekatnya sama ibu. Ya, anak itu, Pak. Sudah segede itu, masih suka cerita sambil tidur di pangkuanku. Anak mami. Yo bene toh, Pak. Memang anak mami. Bapak tahu, dia sering loh, Pak, cerita macam-macam hal sambil tiduran. Cerita tentang impiannya, harapannya, kekecewaannya, bahkan kepahitannya. Dia memang peduli sekali dengan politik. Aku sendiri kadang gak ngerti omongannya, Pak. Aku pernah bilang, hati-hati dengan politik. Ku bilang gini, Pak. Kamu datang dengan pikiran-pikiran hebat, Le. Tapi, orang bisa menyebut kamu dengan pikiran ingin menyembelih. Dia menjawab begini, Pak. Politik yang dewasa tidak begitu, Bu. Setiap orang harus mau mendengar pikiran orang lain. Aku bilang lagi, Pak. Ya wes, pokoknya hati-hati, Le. Di negeri ini, yang namanya politik selalu berarti kekerasan, bukan pemikiran. Terus apa katanya, Bu? Dia bilang, main kekerasan sudah harus dihentikan, Bu. Karena kekerasan itu kampungan. Kalau kita semua masih kampungan, lantas bagaimana, Bu? Bilanglah, Pak, sama dia. Makanya toh, jadi bapak itu ngobrol sedikit sama anak. Jangan cuma ngurusi kebatinan melulu. Coba, Pak, kalau waktu itu bapak sempat diskusi, barangkali tidak terlalu nekat itu anak. Sama saja, Bu. Anak muda itu biasanya nekat. Justru orang-orang tua yang suka cari selamat. Pak, tahu ndak sih, Pak? Ada juga loh yang nyukurin Satria diculik. Loh, apa? Nyukurin? Iya, Pak. Maksudnya, salah sendiri Satria ikut-ikutan jadi aktivis. Kalau diculik, ya risikonya. Artinya, kalau jadi aktivis, maka dia boleh diculik, Bu. Itu pemikiran mereka, Pak. Sebenarnya, seperti Bapak juga toh, alergi dengan politik. Lawang yang diomongin demokratisasi, kok ketemunya celoret. Siapa yang ndak alergi? Cuman, kebetulan saja anak kita itu kelewat peduli dengan masalah sosial. Ujung-ujungnya ya jadi politik juga. Meskipun dia muak dengan partai-partaian. Kalau ndak, apa kamu juga akan peduli dengan politik? Sampai sekarang, Bapak juga tidak ingin peduli. Sok tahu semua, Bu.
Tapi terpaksa peduli toh, karena anak kita diculik. Peduli sih peduli, Bu. Tapi tidak ikut-ikutan. Partai. Apa ada harapan dengan partai? Politik itu sejarahnya tidak ada yang beres. Orang-orang diciduk, orang-orang disembelih, orang-orang dipenjara, dan dibuang tanpa pengadilan. Aku masih ingat semua kisah sedih yang tidak bisa diucapkan itu. Keluarga yang kehilangan bapaknya, anak yang kehilangan ibunya, istri yang kehilangan suaminya. Mereka tidak mengucapkan apa-apa. Lebih tepatnya sih, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Sudah tertindas, keplenet. Tidak pernah ngomong Pak karena takut salah. Padahal, tentu saja, tidak ada yang lebih terluka, tersayat, dan teriris selain kehilangan orang-orang yang tercinta dalam pembantaian. Ada juga orang-orang yang diperkosa demi politik. Orang-orang dibakar, harta bendanya dijarah. Bagaimana orang bisa hidup dengan tenang? Hanya politik yang bisa membuat orang membunuh atas nama agama. Mana ada toh Pak, agama membenarkan pembunuhan? Apakah ini tidak terlalu berbahaya? Politik hanya peduli dengan manusia, apalagi hati manusia. Apa kamu bisa membayangkan, Pak, luka di setiap keluarga itu? Sudahlah, Bu. Kita semua kan kurang pendidikan. Tidak ada orang berpendidikan itu bacok-bacokan, Bu. Justru pendidikan itu digunakan untuk mengibuli orang, Pak. Pendidikan teror saja ada. Bukan untuk meneror orang seorang aja, tapi juga untuk masyarakat. Itu juga hasil pendidikan loh, Pak. Pendidikan luar negeri malah. Dan tidak sembarang orang, Pak, bisa mengendalikan masyarakat sesuai dengan tujuan terornya. Jadi ya, Pak, pendidikan itu bukan jaminan. Yang Bapak maksudkan tadi, pendidikan yang membudayakan manusia. Teror sih bukan kebudayaan, Bu. Siapa bilang? Apa betul begitu? Maksudmu? Ya, aku ragu, Pak, dengan semua pendapat yang sudah diterima sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan lagi. Wah, kamu pasti kebanyakan baca buku. Itulah pendidikan, Pak. Bukan menghafal, tapi mempertanyakan. Nah, itu yang dibilang Satria kalau debat dengan Bapak. Tapi aku membaca sendiri loh, Pak. Aku ndak ngutip Satria. Kekerasan. Kekerasan. Anak bungsu kita sendiri diculik dan sampai sekarang tidak kembali. Pak, jangan bilang tidak kembali. Satria hanya belum kembali, Pak. Bu, sudahlah. Hentikan mimpimu. Satria sudah tidak ada. Kalau masih hidup, pasti dia sudah lama dikembalikan. Mana kita tahu, Pak? Mana kita tahu dia sudah dibunuh atau enggak? Bu, maafkan Bapak, Bu. Kurasa tidak pantas Bapak mengatakan Satria sudah mati.
Aku perintahkan agar mereka diculik karena mereka berani-beraninya menggugat kekuasaanku. Mereka itu kurang ajar. Bisakah? Bisakah seseorang yang berkuasa mengakui keakuannya? Bu, sudah larut. Ibu tidak mau tidur. Bapak pikir apa yang bisa membuat kita bisa tidur? Tidurlah kalau mau, Pak. Aku tidak pernah bisa tidur. Aku juga, Bu. Aku capek sekali sebenarnya. Tapi aku tidak pernah bisa tidur.